Kalau di dunia barat itu kan mereka cenderung dalam tanda petik itu ateis kan gitu. Ada di film The Godfather 3 itu. Nah, itu ada seorang pastor itu bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali di jalur Cinta Rofa. 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 Masih bersama pengasuh pondok pesantren Rodatul Fatihah, Gus Fuad Pleret. Kali ini kita akan membahas soal rezeki. Kenapa ada orang yang selalu beruntung dan kenapa pula ada orang yang selalu sial. Jadi begini, di Sunda, Gus, ada sebuah anekdot. Satu cerita lah. Ada dua orang anak orang kaya, jadi dua anak orang kaya, kemudian ketika dibagi waris, orang tuanya meninggal, itu kaya raya masing-masing bagiannya sama. Nah, 10 tahun kemudian dua anak ini bertemu. Yang satu miskin, yang satu kaya. Nah, orang yang kaya ini, anak yang kaya ini kemudian bertanya kepada adiknya yang miskin ini, kok kenapa kamu miskin? Wah, dia berceritalah bahwa uang dari warisan itu dia investasikan awalnya itu ke perumahan. Bekerja dia siang dan malam untuk membangun perumahan. Kemudian bangkrut karena terjadi krisis moneter. Akhirnya bangkrut, masih ada sisa, dialihkan ke sektor pertanian. Jadi dia membangun pertanian yang diversifikasi. Pokoknya dia bisnis di bidang argo bisnis ya, agro bisnis. Nah, dia bekerja siang dan malam untuk membesarkan perusahaannya itu. Pada akhirnya bangkrut. Nah, kemudian 10 tahun bertemulah kedua kakak beradik ini. Nah, yang satu udah bangkrut. Kemudian yang miskin itu tanya kepada yang kaya, kok kamu bisa kaya itu bagaimana? Wah, saya tiap hari itu pesta. Saya undang semua teman-teman itu. Kemudian ya aku belikan, kesukaannya kan minum. Jadi mabuk-mabukan hampir tiap hari. Dia itu mentraktir teman-temannya untuk mabuk. Beratus-ratus botol setiap hari selama 10 tahun. Nah, ketika saatnya bertemu 10 tahun kemudian, dia menjual seluruh botolnya. Karena ternyata botolnya itu sudah berkontar-kontar, sudah bergudang-gudang. Nah, dari hasil penjualan botol itu, dia kaya lagi. ini anekdot apa Tapi ini anekdot. anekdot. Artinya kan apa? Dia kan setiap hari mengundang orang untuk berpesta. Itu kan sedekah kan? Itu ada benernya juga. Nah, ini misteri tentang rezeki ini membuat banyak orang penasaran. Nah, itu sebetulnya bagaimana ini misteri tentang rezeki? Rezeki itu kan dari Tuhan. Tuhan itu ibaratnya kalau diumpamakan seperti produsen. Rezeki akan orang itu, kita ini kayak seperti distributor. Semakin kita cepat melepas barang, semakin produsen itu akan mengirim lebih sering dan lebih banyak, kan gitu. Makanya kan kalau kita kembali ke ajaran Islam itu sedekah itu kan dianjurkan sekali karena kalau kita sedekah 1.000 itu minimal oleh Tuhan itu diganti 10.000. Bukan kok kita sedekah 1.000 terus ada uang 10.000 jatuh, enggak. Maksudnya semakin orang itu mudah melepas materi, sebenarnya dia itu semakin terbuka pikirannya untuk ide-ide baru yang berkaitan termasuk diantaranya dengan materi kan gitu. Jadi bisnis yang sukses itu biasanya mereka punya alokasi dana sosial yang besar. Ada seorang pengusaha yang tidak usah saya sebut namanya. Dia itu karirnya mulai dari jualan
apa itu kaki lima di pinggir jalan. Sekarang hari ini dia menjadi salah seorang konglomerat di Indonesia. Dan dia memang nggak suka disebut nama. Itu dia bercerita begini dan begitu. Kemudian saya bilang, kata kuncinya satu aja pertanyaan saya. Kalau sedekahnya berapa persen selain zakat? Saya 45%. Nah itu yang bikin. Jadi kalau saya bersedekah, saya mudah melepas uang. Maka pada saat yang bersamaan itu berarti saya punya kepribadian untuk mudah menangkap ide baru, mudah menemukan ide baru yang berkaitan termasuk diantaranya mengenai uang. Nah dengan ide-ide baru mengenai uang, saya laksanakan ide saya, maka akan datang uang yang lebih banyak lagi. Sebenarnya kalau orang itu pelit, tidak mau melepas materi, maka dia itu sebenarnya punya kepribadian tidak terbuka. Kalau orang yang kepribadiannya tidak terbuka, sulit sekali dia akan menyerap ide dari apa yang dia hadapi. Sehingga ya dia tidak menemukan ide-ide bisnis yang baru. Nah, tapi persoalannya kan kemudian ibadah itu menjadi hitungan untung rugi. Artinya kan saya sedekah untuk mendatangkan sesuatu yang lebih besar lagi. Itu bagaimana ibadahnya? Jadi begini ya, ada cerita di pesantren itu sungguh-sungguh terjadi, tapi konon katanya ini asal usul satu karena kita sedang ngerokok ya. Salah satu asal usul sebuah perusahaan rokok yang besar. Itu konon katanya ada 2 orang, itu yang satu muslim, yang satu non muslim. Itu datang kepada Sekhonas Khalil Bangkalan. Nah ini yang muslim itu bangkrut, kemudian oleh Syekhona Khalil, ya kalau kamu bangkrut kamu banyak sedekah, nanti sedekah itu bikin kaya. Yang satu itu non muslim, dia cuma ngantar temannya itu, meskipun dia bangkrut dia nggak cerita. Kemudian 10 tahun kemudian Syekhona Khalil itu kedatangan tamu yang keren, yang kaya raya, ngasih hadiah banyak. Kemudian ditanya oleh Syekhona Khalil, Anda itu siapa? Si tamu itu menjawab, saya itu 10 tahun yang dulu itu saya datang ke sini sama teman saya. Saya non muslim, teman saya muslim. Kemudian Pak Kiai bilang kalau banyak sedekah bikin kaya. Kemudian saya amalkan, saya laksanakan. Makanya sekarang saya kaya. Saya Khalil bertanya, ya temanmu itu yang muslim itu gimana? Masih kere Pak Kiai. Berarti dia nggak sedekah, enggak? Mungkin kan gitu. Itu konon katanya asal usul. Untuk menepis ibadah dengan berdasarkan untung rugi itu, ini kan berarti kan kapitalis nih. Itu bagaimana? Ya gimana ya? Itu kan sistemik ya. Jadi orang sedekah itu mau cari yang lebih banyak duit lagi atau semata-mata melepas uang. Itu ya sama aja akibatnya karena itu sunatullah. Jadi enggak masalah. Enggak masalah. Meskipun aku bersedekah itu dengan mengharapkan imbalan yang lebih besar. Iya, yang penting itu di situ tidak ada unsur ros ya, suap menyuap. Kalau misalnya kita lihat misalnya pemilu atau pilkada atau apa kan, kecuali itu. Kita sedekah itu kita melepas uang itu artinya mau cari uang yang lebih banyak atau semata-mata karena menjalankan perintah. Itu sistem Tuhan tetap akan bekerja. Kan gitu. Itu sunatullah, aturan Tuhan, hukum. Kalau orang modern bilang itu hukum alam gitu. Dan secara psikologis kan tadi sedikit saya singgung bahwa orang yang mudah melepas aset itu akan mudah menangkap ide baru. Kan gitu. Dan itu berlaku baik Islam maupun non-Islam. Baik tahu maupun tidak tahu. Nah, kalau begini misalnya. Kalau saya sedekah dan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan yang lebih besar itu. Itu artinya saya dapat juga materinya. Tetap dapat materi. Dapat pahala juga. Tetap dapat pahala. Jadi inamal amal. Enggak, maksudnya gini, untuk bandingannya, kalau orang yang bersedekah itu mengharapkan sesuatu yang lebih besar, itu berarti dia tidak dapat pahala. Di akhirat dia nggak dapat pahala. Sebagaimana orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, kehidupan setelah mati, tidak percaya dengan Tuhan. Semakin mereka bersedekah, semakin mereka kaya. Kita lihat itu orang-orang ateis itu yang sekarang menjadi juara dunia dalam pengumpulan materi itu. Ya, mereka kan CSR-nya besar. Ada di televisi ada pernah pengakuan tuh
Hobi saya ngumpulin duit, hobi istri saya ngasihkan duit kemana-mana. Nanti saya cari lagi. Nah gitu. Itu berlaku universal itu. Berlaku universal. Tapi kan innamal a'malu binniyat ya. Segala satu tergantung niat. Kalau niatnya itu bersedekah itu mencari ridha Tuhan, maka ada anugerah Tuhan yang lebih besar setelah dia meninggal kan gitu di kehidupan sana. Sementara orang kafir itu ya orang yang tidak percaya pada Tuhan itu ya mereka dapat di dunia aja. Dan itu menurut saya bodoh. Karena Tuhan sendiri bilang, mengapa kamu hanya mencari anugerah Tuhan di dunia saja? Atau mengapa kamu mencari anugerah Tuhan hanya di akhirat saja? Padahal Tuhan ngasih kedua-duanya. Ambil aja kedua-duanya kan gitu. Saya khawatir nanti kalau umat Islam itu menolak anugerah Tuhan yang di dunia, nah itu malah berbahaya. Ya ini kita kere semua nanti kan repot nanti. Ya, padahal sebaik-baik harta itu kan di tangan orang yang beriman, kata Nabi. Kalau orang beriman itu kan menggunakan harta mesti untuk kebaikan, kemaslahatan, kan gitu. Tidak untuk menghancurkan kehidupan ini sendiri kan gitu. Nah sekarang gini. Oh iya itu di dalam ekonomi, teori ekonomi juga begitu. Gimana? Orang yang suka belanja itu akan apa itu kecenderungannya lebih cerdas menangkap gagasan-gagasan atau ide-ide baru daripada orang yang tidak pernah belanja. Sampai segitunya. Berarti harus kita juga harus mengajarkan kepada istri ini untuk kalau itu istri mudah-mudahan enggak jangan ada. Begini Gus. Oke, kalau soal konsep sedekah dan segala macam sudah banyak tahu. Nah, ini pertanyaan lebih spesifiknya, lebih khusus nih, lebih khusus. Bagaimana seorang kiai yang harus menanggung banyak santri, sementara dia tidak bekerja, tetapi kok bisa? Gitu ya. Ya. Sebenarnya kiai itu bekerja, tapi caranya bekerja berbeda kan gitu. Jadi begini, kiai itu kan seperti misalnya saya nungguin pesantren, ngasih makan santri, macam-macam ya. Yang ngasih tamu-tamu apa? Iya, itu sebenarnya kan bekerja di antara tamu itu kan kadang-kadang minta persetujuan, jadi kayak semacam menasihat gitu. Jadi meskipun nasihat itu diberikan secara gratis, tapi biasanya mereka karena saran itu benar, dianggap benar dan menguntungkan, mereka kasih hadiah. Gitu. Iya, cuma gitu aja. Atau misalnya apa ya, saya ngelukis, kemudian karena saya kiai lukisannya dibeli, cari berkah, kan cuma gitu aja. Jadi sebenarnya kiai itu bekerja, cuma orang tidak tahu caranya kiai bekerja itu bagaimana. Karena yang dinamakan konsep bekerja itu kalau kan begini, katanya begini ya. Bekerja itu ya bisa berangkat jam 7, pulang sore. Itu umum bekerja. Artinya pegawai, pedagang, petani, itu kan bekerja real, bekerja. Nah, ada juga yang menganggap bahwa menerima tamu juga bekerja. Betul. Kemudian nyapu halaman juga bekerja. Betul. Jadi sebenarnya gini ya, innallaha la yudayyi'u ajral muhsinin. Ya, gitu. Tuhan itu sebenarnya tidak pernah lalai memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Berbuat baik kan bekerja. Jadi kalau konsep bekerja itu kan sebenarnya begini. Banyak orang itu salah memahami bahwa bekerja itu fantasi rufil ar. Idza qudiyatis shalah, setelah kamu selesai sholat berdoa. Dalam ayat itu spesifik Jumatan ya misalnya sebagai salah satu bentuk kasus gitu. Itu menyebar ke muka bumi itu artinya berkarya ya, bukan mencari penghasilan ya. Saya pernah ada ilustrasi begini. Dulu waktu saya masih jadi ASN, jadi guru gitu. Ada tukang parkir di sekolah itu digaji oleh sekolah. Itu gajinya nggak masuk akal lah. Gitu ya. Jadi kecil banget, terlalu kecil lah, sampai nggak kelihatan. Kita mau lihat pakai mikroskop aja nggak kelihatan kan itu, saking kecilnya kan gitu. Tapi dia kerjanya itu kerja keras macam-macam. Kadang-kadang kan sebagai manusia dia mengeluh sama saya gitu. Gimana ini Gus kok saya begini. Saya bilang begini, kamu mungkin bekerja di sekolah ini harusnya digaji 1 juta. Tapi mungkin karena keterbatasan sekolah itu cuma menggaji kamu 10.000. Berarti kamu itu menabung kepada Tuhan 1 juta kurangi 10.000 berapa? 900.000 lebih
90.000 sekian kan gitu. Dan itu nanti akan diberikan Tuhan lewat jalan lain kan gitu. Nah dia terus kemudian malah balik cerita, iya ya kalau saya pikir-pikir begitu juga. Teman saya itu maklaran nggak pernah laku, saya itu kok mudah sekali maklaran gitu. Misalnya gitu. Jadi kalau kita bekerja itu ya kita profesional aja. Apa yang harus kita kerjakan menjadi kewajiban kita, target pekerjaan itu apa, kerjakan aja, nggak usah mikir tentang gaji kan gitu, nggak usah mikir tentang penghasilan, Tuhan pasti memberi upah. Makanya menyapu halaman, menemui tamu, segala macam itu pada akhirnya bekerja, kalau kita tulus melakukan dengan sepenuh hati, itu ada gajinya. ada gajinya dari Tuhan, dan kita nggak tahu jalannya kemana, caranya Tuhan ngasih itu gimana, nggak terduga, min haitsu la yahtasib gitu. Kadang-kadang kalau direncanakan malah nggak berhasil kan. Misalnya begitu ya, jadi ya kalau secara umum ya, memang pesantren itu macam-macam, ada yang menarik iuran dari santri, ada yang begitu, yang pesantren-pesantren yang semi modern atau modern begitu. Kalau pesantren tradisional ya sama sekali nggak menarik apapun iuran dari santri kan itu. Tapi ya ada saja toh tetap ini ya apa gue. Karena memang pada dasarnya itu semua ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris nabi. Mereka itu bekerja kepada nabi, bukan bekerja kepada menteri atau presiden atau gubernur, enggak. Nah kerja sama presiden aja gajinya besar, apalagi sama nabi, presidennya presiden kan gitu. Cuma caranya, jalannya memperoleh uang, memperoleh rezeki itu macam-macam. Yang kadang-kadang kita nggak pernah menduga sama sekali. Misalnya begini, Mas Joni, ini apa itu pipa saya ya. Kalau beli di pasar mungkin harganya 10.000. Tapi karena pernah saya pakai, bisa orang itu lihat pipa saya itu, misalnya Mas Joni, gitu. Pipanya bagus ya Pak Kiai, boleh saya beli, gitu. Ya udah beli aja kalau kamu mau. Harganya berapa? Harusnya kan 10.000. Ya terserah aja kalau kamu mau bayar berapa juga boleh kan. Harusnya kan cuma dibayar 10.000. Ya udah Pak Kiai, karena udah dipakai Pak Kiai, saya mengambil berkahnya, kenang-kenangan, sejarah dan seterusnya. Saya bayar 10 triliun ya. Gitu. Masa nggak boleh kan gitu, dia pasti iya kan gitu, nanti tak kasih yang lain kan gitu. Misalnya gitu. Okay. Jadi kan saya kan kadang-kadang heran ya dengan Gus Fuad aja misalnya, saya kan diam-diam agak menghitung nih. Setiap hari ada acara kajian misalnya, dengan diikuti 400 orang, semuanya makan. Nah, saya kan pengusaha catering nih, saya kan bisa ngitung. Ya. Satu porsi berapa? 400 orang itu minimal 10.000 saja. Itu kan sudah banyak sekali makan loh. Iya. Itu sudah banyak itu. Nah, padahal itu acara-acara di pondok juga ngaji di pondok kan setiap hari. Nah itu saya suka agak heran loh. Ini dari mana ini? Orang Jawa itu kan dulu bilang begini, ono dino ono upo kan gitu. Ada hari ada nasi. Kalau kita mau larikan ke ayat Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada sesuatu pun yang melata di atas bumi kecuali rezekinya Allah yang bertanggung jawab kan gitu. Tapi Allah itu juga berfirman dalam hadis qudsi, inni inda dzanni abdi. Aku menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku itu tahu aku berfirman bahwa aku bertanggung jawab atas rezekinya dan dia percaya, maka aku kasih. Tapi kalau dia nggak percaya, emang gue pikirin kan gitu. Kira-kira Tuhan bilang gitu. Jadi orang, kalau fenomena di negara-negara berkembang itu kan orang bekerja cari nasi. Cari. Ya, politisi cari nasi, demonstran cari nasi, pejabat cari nasi, rakyatnya juga cari nasi. Itu bodoh semua. Jadi tidak fokus pada apa yang harus mereka kerjakan dan target pekerjaan yang harus mereka laksanakan atau selesaikan gitu. Baik kuantitas maupun kualitas. Tapi mereka berpikir saya dapat apa kan gitu. Gaji saya berapa, ini berapa. Nah, munculnya korupsi segala macam itu kan dari situ. Tapi kalau orang itu bertuhan dengan benar, ya aku bekerja aja dengan sebaik-baiknya. Tuhan pasti menggajiku. Entah bagaimana caranya. Mungkin dari kerjaku ini aku cuma digaji kecil. Tapi keberkahan itu akan datang kepadaku. Dan dari pintu-pintu lain Tuhan akan memberiku. Nah, itu. Ini ada persoalan. Ada cara pandang yang memang agak kalau dari segi agama itu memang agak salah duga.
Misalnya begini. Tadi kan ada upo, Ono dina ono ono upo. dina, ono upo. Ada hari ada Tetapi nasi. juga ada di istilah Jawa itu nek ora obah, Ora obah ora mama. ora mama. Saya menduga itu pengaruh kolonialisme yang terlalu lama. Jadi cara berpikir di dunia timur dan di dunia barat secara umum. Kalau dunia timur kan spiritual ya. Dekat dengan Tuhan, apapun lah Tuhannya itu namanya apa, apakah Allah, apakah Yahweh, apakah dan segala macam ya. Kalau di dunia barat itu kan mereka cenderung dalam tanda petik itu ateis kan gitu. Ada di film The Godfather 3 itu. Nah, itu ada seorang pastor itu bilang ngambil kerikil dari jembangan air itu. Kemudian dipecah tak gitu. Ini dalamnya kerikil ini kan kering. Kata si pastor itu, ini kita ini orang barat ini kayak batu ini. Kita di dalam kubah, di dalam air ajaran, kalau sana kan konteksnya dalam kisah itu kan Katolik, dalam ajaran Kristus. Tapi sebenarnya ajaran Kristus itu nggak pernah masuk ke diri kita. Artinya ya kecenderungan mereka itu kan material bukan spiritual, kan gitu. Nah bagi mereka ya kalau naik orang obah orang mama, kalau nggak bekerja nggak dapat duit, kan itu. Kalau kita kan enggak. Gini, juga dari sistem, mungkin sistem juga. Misalnya begini, saya seorang pegawai. Pagi jam 7 saya sudah harus berangkat. Jam 8 harus tit di kantor. Nanti pulang jam 5. Setiap hari seperti itu. Dan penghasilannya kan sudah pasti. Nah, itu kan dengan perangkap sistem seperti itu, bagaimana cara menambah income? Mereka kan sudah terpatok sehingga ketika ada ajaran misalnya bahwa rezeki itu datangnya dari mana-mana, mereka tidak percaya. Jadi begini ya, misalnya kita berdua pegawai, sama-sama pegawai, sama-sama gajinya. Yang berkah itu adalah begini, yang satu orang itu misalnya gajinya 1 juta, itu anaknya minta uang untuk bayar sekolah. Yang satu lagi, anaknya justru nambah uang karena dia di sekolah dapat hadiah beasiswa. Yang satu, anaknya sakit, butuh obat, bayar. Yang satu, anaknya sehat, tidak butuh obat sehingga uang terkumpul, kan itu. Itu namanya keberkahan kan. Yang satu anaknya nakal berurusan dengan hukum macam-macam, butuh pengacara, butuh ini bayar. Yang satu baik-baik aja, jadi nggak ngeluarin duit. Kan hasil akhirnya berbeda. Kan itu toh. Nah ini penting juga untuk bahwa rezeki itu kan ada kalanya kita dapat cash untuk membayar, ada kalanya kita dibebaskan dari membayar. Kan itu, anak yang satu itu punya anak bodoh misalnya, harus les, harus ini bayar. Yang satu anaknya pintar malah jadi tukang les, dapat duit. Kan beda itu. Sama-sama penghasilannya, peruntukannya berbeda, hasil akhirnya yang satu bisa nabung, yang satu tidak. Kan gitu, keberkahan rezeki itu. Kemudian juga misalnya sama-sama pegawai, yang satu rajin teladan, dia dapat hadiah. Dapat panggilan dari menteri, dapat hadiah uang sekian dan sekian. Kan meningkat itu. Yang satu karena malas, ya karena gajinya merasa kurang, terus dia mengerjakannya juga semaunya sendiri, ya cuma dapat gaji aja, nggak dapat insentif apapun, nggak dapat hadiah apapun dari pemerintah misalnya. Nah, untuk sampai ke mereka memahami itu kan susah kalau sudah terperangkap sistem bertahun-tahun. Jadi kan begini, gaji sudah pasti nih. Sudah jelas, jumlahnya sudah jelas. Bahwa jam kerjaku dari jam 7 sampai jam 5. Mereka sudah percaya bahwa tidak akan lagi mendapat rezeki dari yang lain karena waktu sudah habis untuk bekerja itu dan penghasilanku sudah jelas segini lah. Nah, itu untuk mengubah pandangan, apalagi meyakini bahwa semakin banyak sedekah semakin banyak akan mendapat reward lah, mendapat pengembalian. Itu susah, makanya ini menjadi problem ketika ada ajaran misalnya tentang yang tadi disebutkan tadi, keutamaan sedekah dan segala macam, mereka susah untuk meyakini itu karena memang agama itu kan experience ya.
Jadi kadang-kadang itu yang di atas itu justru yang di bawah justru yang di atas kan gitu. Karena Tuhan itu mata rafi khalqir rahman min tafawut. Tidak akan pernah kau lihat ciptaan Tuhan itu kecuali tanpa segi, tanpa bulat kan gitu, elips kan gitu. Jadi misalnya sedekah ya harus experience sedekah. Misalnya begini, hampir semua ajaran agama kan harus kita buktikan sendiri. Misalnya begini, kita juga katanya di akhirat itu ada surga, ada neraka. Kita juga belum pernah sampai ke sana, kan gitu. Ya kita jalani aja. Beriman dulu, melaksanakan dulu, baru kita bisa mengenali itu. Oh ternyata benar ya, agama itu harus diuji. Harus dengan experience misalnya begini. Sedekah itu kan mengeluarkan duit. Loh kok hasilnya kok justru katanya menurut agama malah dapat duit. Sementara kalau tidak mau sedekah, pelit itu kan menyimpan duit. Harusnya kan nggak kekurangan duit. Kok bisa begitu? Ya buktikan aja. Karena agama itu kan persoalan iman ya. Ada banyak hal yang konfirmasi ilmiahnya itu kadang-kadang harus menunggu perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi tadi saya singgung secara psikologis, orang yang mudah melepas uang itu dia mudah menangkap ide untuk menangkap uang lagi. Secara psikologis begitu. Dan kalau kita perhatikan itu orang-orang yang sukses secara material itu pasti CSR-nya itu dana sosialnya pasti besar. Enggak usah agamanya Islam atau apalah, yang tidak beragama aja kayak gitu. Yang pelit di mana-mana itu kalaupun jaya ya cuma 1-2 generasi habis itu habis. Kena penyakit misalnya atau musibah. Ada satu perkampungan di Jogja yang tidak usah saya sebut namanya itu. Mereka itu kakek-kakeknya, neneknya aja kaya raya. Sekarang pada tingkat cucu itu sudah miskin semua. Di situ memang tetap banyak orang kaya, tapi dari garis keturunan yang berbeda lagi. Kan itu. Tapi ada yang terus-menerus kaya gitu. Karena ya memang konsisten itu mengamalkan berbagi. Jadi mari kita perhatikan, kalau memperhatikan nasib seseorang, jalannya rezeki itu jangan dilihat sekali lagi cuma jangan satu generasi aja. Lihat orang tuanya, lihat kakeknya bagaimana kira-kira biografi mereka kan gitu. Baru kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Maha benar dengan segala firman-Nya kan gitu. Baru kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada ajaran agama kecuali pasti benar kan gitu. Terbukti. Jadi ya Nabi dulu ketika bilang nanti Islam itu sampai Persia, Nabi bilang Islam itu nanti sampai Barat, itu kan ya orang ketawa semua. Ketika Nabi bilang seperti itu pengikut Nabi baru 3 orang. Satu istri beliau Khadijah Al-Kubra, kemudian sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang ketiga anak angkat beliau yang sekaligus sepupunya yaitu Sayyidina Ali yang masih anak-anak. Bertiga Nabi bilang nanti ajaran kita itu Islam itu akan sampai Barat sampai Timur. Kita taklukkan ini dan itu. Orang semua akan ketawa, tapi hari ini kan semua terbukti. Nah, agama itu memang membutuhkan iman karena kalau kita itu menuntut semua konfirmasi sains dan ilmu pengetahuan, itu sains dan ilmu pengetahuan itu satu, sifatnya relatif. Yang kedua itu perkembangan sains dan ilmu itu sendiri kadang-kadang tidak segera gitu. Ketika dulu dibilang bahwa bumi berputar, matahari berputar, artinya kalau berputar itu kan bulat. Itu aja orang nggak percaya pada kata kalau kita pas di bawah jatuh doang kan gitu. Bahkan beberapa abad kemudian Galileo Galilei itu di Italia bilang bumi itu bulat, dibakar itu, dianggap murtad kan gitu. Dan sampai hari ini pun bahkan ada ajaran bumi itu datar. Kan itu lah. Iya kan gitu lah. Oke, kita kembali ke soal misteri rezeki. Bagaimana dengan doa? Artinya kan ada orang yang mewiridkan sesuatu itu untuk mendatangkan jalan rezeki. Itu apa itu? Hubungannya apa? Ya gini ya. Ya misalnya kan datang ke seorang kiai. Pak Kiai, saya itu kan rezekinya seret. Saya minta amalannya, kan banyak begitu. Betul. Doa itu kan ada qauliyah, ada fi'liyah. Ya Allah saya minta duit. Itu doa qauliyah atau ucapan. Dan itu bisa wirid, saya ya Allah aku minta duit itu. Yang kedua boleh. Ya Allah aku minta duit ya Allah. Itu kan qauliyah. Nah qauliyah itu kan seperti pernyataan.
Konsekuen nggak dia dengan pernyataannya? Kemudian dia pelit. Dia minta Tuhan pemurah sama dia, sementara dia sama hamba Tuhan yang lain dia pelit. Gimana itu? Nggak konsisten kan kayak gitu. Nggak konsisten. Doa untuk sehat misalnya, ya Allah, saya minta sehat. Tapi dia mengkonsumsi narkoba, dia tiap hari melakukan hal-hal yang melawan, minum racun misalnya. Itu kan nggak konsekuen nih. Jadi antara qauliyah dan fi'liyah itu harus konsisten gitu loh. Enggak bisa kita bilang ya Allah saya minta duit, ya Allah saya minta duit. Kamu minta supaya Tuhan kasih kamu duit. Apa kamu pernah ngasih duit sama hamba Tuhan? Enggak. Kan gitu. Tuhan itu memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan makhluk Tuhan yang lain. Kan itu. Kalau kamu itu suka ngasih duit sama makhluk Tuhan, Tuhan akan suka juga ngasih kamu duit. Tapi kalau kamu pelit sama makhluk Tuhan, Tuhan juga pelit dong sama kamu. Kan gitu. Nah, kira-kira kayak begitulah. Jadi, nah fungsi wirid itu memotivasi orang, menginspirasi orang untuk konsisten melaksanakan doa fi'liyah itu tadi. Ya Allah aku minta duit. Wirid ini misalnya baca rotib ini supaya orang itu dengan doa itu terinspirasi untuk membreakdown itu dalam bentuk perbuatan. Kalau cuma doa melulu, ya jadinya kayak itu yang menggandakan uang itu, ya kan? Yang menggandakan uang itu betul bisa. Ya. Jadi, ya. Jadi itu ya pada dasarnya itu Tuhan itu gampang aja kok rembuknya itu. Kalau kita kepengin apa Tuhan sayang kita ya kita sayangi makhluk Tuhan. Kita kepengin Tuhan itu maha pemurah kepada kita, ya kita pemurah aja sama hamba Tuhan, kan gitu. Dan sebaliknya kan, kita pengen supaya Tuhan mengejami kita, ya kejam aja sama makhluk Tuhan. Pengen Tuhan itu membuat kita pinter, ya bantu aja orang yang mau pinter, kan gitu. Kira-kira kayak begitu. Baik, sahabat Cinta Rofa, kita akan ketemu lagi di episode yang lain, masih bersama Gus Fuad Pleret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.